Bismillahirrahmanirrahim. Dipun lajengaken dilanjutkan ngaos kitab Mabadi Fikih juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nafa'anallah bi wa bi ulumi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatu utawi iku bab nerangake najis, beberapa najis, piro-piro najis, jamak ini kurang kata piro-piro atau beberapa. Soal ma iku apa an najasatu utawi piro-piro najis. Nah, ini kali ini benar, kurang gak apa-apa, yang penting membacanya aja ditambahi. Jawab, hiya utai najasah iku addamu getih, wal qaihu lan nanah, wal qai'u lan utah-utahan, wal khamru lan arak, wal kalbu lan asu anjing, wal khinziru lan celeng babi. Najis itu ya yang pertama contohnya darah, muntahan. Nanah dulu, kemudian muntahan, kemudian arak, kemudian anjing, dan terakhir celeng atau babi. Itu contohnya. Ada lagi wala banul hayawani lan pawane hayawan. Pawan itu ya air susu. Alladzi la yukalu kang ora kena den pangan, apa lahmuhu daginge alladzi. Wama lan barang kharaja kang metu apa ma ini metu minas sabilaini saking salah sijine dalan loro, illal maniya angin mani, fa innahu mongko setune mani iku tahirun suci. Wal maitatu lan batang, wa sya'ruha lan rambuté batang, wa azmuha lan balunge batang, illa maitatal adamiyyi angin batange anak Adam, wa samaki lan iwak loh ikan laut, ikan kali, wal jarodi lan walang. Itu semuanya contoh atau macam-macamnya najis. Selain yang tadi, yang terakhir anjing dan babi, air susunya juga haram, dan juga air susunya hewan yang tidak halal dimakan itu juga haram. Contoh hewan yang menyusui dan hewan tersebut dihukumi haram, tidak boleh dimakan, ya air susunya pun juga haram. Apa contohnya yang menyusui? Seperti hewan yang bertaring, mempunyai kuku tajam, itu kan yang menyusui kan banyak, seperti singa, harimau, itu kan haram itu kalau dimakan. Itu air susunya juga haram. Kemudian barang yang keluar dari kubul dan dubur, dua jarum itu maksudnya kubul dan dubur, jalan belakang dan depan. Kecuali mani, kalau mani itu suci, fa innahu tahirun. Ya toh. Kemudian wal maitatu wa sya'ruha, batang itu ya walaupun batangnya hewan yang boleh dimakan, tapi kan tidak disembelih, itu juga haram. Rambutnya juga najis, kalau dimakan ya haram. Wa atmuha, tulangnya juga najis. Nah, ini tadi maksud saya hewan batang, rambutnya, tulangnya juga najis, tetapi bisa suci dengan disamak tadi, pakai sabun atau pakai barang-barang yang sekiranya bisa menghilangkan zat-zat
yang menyebabkan bau atau busuk dan lain sebagainya. Kalau maitah batang ini kecuali batangnya anak putu Adam, anak turunnya Adam, Nabi Adam, ya manusia maksudnya. Kalau bangkai manusia itu tidak najis, gitu, karena kehormatannya. Tidak najis karena kehormatannya. Manusia itu kan terhormat pada dasarnya. Jadi bangkainya dihukumi tidak najis. Tapi juga tidak boleh dimakan. Tapi kalau hewan kan kalau tidak najis boleh dimakan. Tapi kalau manusia juga tidak boleh dimakan. Cuma itu karena kehormatannya. Ikan laut, ikan kali, belalang itu juga halal, walaupun batang atau bangkai. Ikan kan kalau mati kan nggak apa-apa, yang penting tidak busuk, masih bisa dimakan, digoreng, enak. Soal kaifa halih kepriye, bagaimana tadhuru bisa suci opo anajasatu najis. Lah najis tadi agar bisa suci itu caranya bagaimana? Jawab, yuhsalu diwasui opo mahaluha panggonane najasah, diwasui bilmai kelawan banyu atau huri kang suci, hatta tazula sehingga yento ilang, apa raihatuha gandane najasah, gondo iku bau, walau nuha lan rupane najasah, wa ta'muha lan rasane najasah. Illa najasatal kalbi, angin najise asu, wal khinsiri lan najise celeng, wajil dal maitati lan kulite batang. Jadi najis tadi bisa suci apabila dibasuh tempat yang terkena najis tadi, dibasuh bilma'i dengan air atau huri yang suci, sehingga hilang. Apanya yang hilang? Baunya, warnanya, kemudian rasanya. Kalau rasa ya dikira-kira aja. Kalau kotoran itu rasanya bagaimana, ya dikira-kira aja, hilang itu aja, nggak perlu dicoba pakai indera perasa. Ila najasatal kalbi, kalau kecuali najisnya anjing itu nggak bisa disucikan pakai air pun, hanya harus dengan dicampuri dengan lebu. Nanti ada keterangannya. Lulangnya bangkai itu nanti juga ada keterangannya. Ya tadi disamak tadi. Nah ini soal kaifa hale kepriya tadhuru bisa suci opo najasatul kalbi najise asu wal khinziri lan celeng. Ini ada caranya tersendiri bagaimana najisnya anjing dan celeng itu bisa suci. Caranya bagaimana? Jawab, yuhsalu diwasuh opo mahaluha panggonane najasatul kalbi wal khinzir, diwasuh bilma'i kelawan banyu, sab'a marratin kelawan pitung rambahan atau pitung ambalan, 7 kali. Ihdahuna kang utawi salah sijine sab'a marrah iku biturobin den campur kelawan lebu. Ini caranya mensucikan najisnya anjing dan babi, yaitu dibasuh tempatnya yang terkena najis tadi, dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan ditambah salah satunya yang dari 7 kali tadi dicampuri debu. Itu caranya mensucikan, tidak cukup hanya 1-2 kali. Soal kaifa hale kepriye yadhuru bisa suci apa jildul maitati kulite batang. Nah ini tadi. Jawab, yadhuru bisa suci apa jildul maitah bidabri kelawan disamak.
kulitnya, batang tadi ya bisa suci, tapi caranya tidak dengan cukup dengan air, tapi disamak. Disamak itu ya dibersihkan dengan sabun atau sejenisnya. Sabunnya sabun spesial khusus yang sekiranya bisa menghilangkan zat-zat atau apa lendir-lendir yang ada di kulit itu, juga darahnya sampai kesat. Kemudian lulang tadi bisa digunakan untuk sebagai bahan alat kerajinan, sepatu, sabuk, serandal, kan itu kan bahan yang paling bagus untuk sepatu biasanya, dompet dan lain sebagainya. Itu caranya seperti itu. Bisa apabila mendapatkan lulang yang dari bangkai ya seperti itu caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Al istinja'u tawiki iku bab nerangake istinja cewek tadi, membersihkan sisa kotoran setelah buang hajat. Soal maiku apa al istinja'u utawi istinja? Jawab huwa utawi istinja iku ghuslus sabilaini, mbasuh dalan loro, kubul dubur. Kalau depan ya setelah buang air kecil, kalau belakang setelah buang air besar. Dibasuh bil ma'i kelawan banyu, tujuane li izalatil khariji, krana ngilangake perkara kang metu, minhuma saking dalan loro atau sabilain. Contohnya seperti kalbauli kaya uyuh, wal ghaiti lan tai, kotoran lah, tai. Itu yang dimaksud dengan istinja atau cewek tadi, yaitu membersihkan dua jalan keluar itu ya, setelah buang air besar kecil dengan air yang tujuannya untuk menghilangkan al-kharij, perkara yang keluar dari dua jalan tersebut. Sisanya maksudnya, bukan semua yang keluar dibersihkan, ya terlalu ribet ya, biar dibuang aja itu yang keluar itu dibuang aja. Contohnya ini air kencing dan kotoran. Soal hal ya juzu ana ta wenang, hal ya juzu ana ta wenang apa al istinja'u cewek bil hajari kelawan watu. Ini ada pertanyaan, cewek atau membersihkan sisa kotoran tadi itu apa boleh dengan batu, boleh enggak? Jawabnya ya juzu, boleh, wenang. Apa al istinja'u cewek bi salasati ahjarin, kelawan telu piro-piro watu, hatta tazula sehingga ilang apa an-najasatu najis minal mahalli saking panggonane najis. Boleh ternyata menghilangkan sisa najis dari dua jalan tersebut setelah buang air kecil besar itu boleh dengan batu atau sekarang yang penting keras lah, atau bisa tisu, benda keras. Sekarang tisu itu boleh 3 kali, syaratnya 3 kali sampai diperkirakan najisnya itu hilang, yakin hilang. Itu apabila yang lebih berhati lagi yang penting itu apabila tidak ada air. Kalau ada air ya paling utama dengan air, kalau tidak ada ya bisa pakai itu tadi, batu. Karena bagaimanapun itu tetap baunya itu nggak akan bisa hilang kalau hanya dengan batu. Dan itu pun syaratnya yang keluar tadi tidak istilahnya jebret atau belepotan ke samping kanan kirinya lubang. Tapi kalau sampai belepotan ya nggak bisa, nggak cukup dibersihkan dengan batu atau tisu tadi. Dan kalau yang buang air besar itu syaratnya lagi kotorannya itu tidak
mencair. Itu harus kotoran yang keras. Maksudnya keras itu tidak bercampur air. Ya seperti itulah mungkin kalian Anda semua paham. Furudul wudu'i cukup demikian, waktunya cukup. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberi ampunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.